Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Para pemirsa PLC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa bersama kami dalam program Colorful of Ramadan. Dari ayat yang saya bacakan tadi, di mana menjadi dasar diperintahkannya puasa di bulan Ramadan ini, yang pada puncaknya pencapaian dari puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya, Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dari sini ada korelasinya antara perintah puasa untuk mencapai ketakwaan seseorang dengan perintah Allah terhadap Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Proses berpuasa untuk mencapai ketakwaan adalah tarbiyah untuk mengendalikan diri kita, tarbiyah untuk mengendalikan nafsu kita, sehingga dengan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan mencapai derajat ketakwaan. Sedangkan Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak, karena manusia dikatakan pandai apabila dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka refleksi dalam kehidupan sehari-hari, beliau akan bisa menjadi panutan dengan tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang sangat mulia. Inilah yang dikatakan Rasulullah sebagai perintah untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada zaman kehidupan Rasulullah di tanah Arab sana, mereka dikatakan jahiliyah bukan karena IQ-nya rendah, akan tetapi dikatakan jahiliyah, bodoh, karena selalu menuruti hawa nafsunya. Nah, dikatakan orang yang pintar, pandai, itu karena kalau bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukannya sekedar IQ yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas, akan tapi pengendalian diri dalam bersikap, pengendalian diri dalam mengendalikan hawa nafsu, yang di sini di dalam agama Islam dikenal dengan akhlakul karimah. Sikap tingkah laku seseorang, perbuatan seseorang yang dengan kesadarannya, dan lebih spesifik lagi dengan didasari dengan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan akhlakul karimah. Tidak hanya moral yang bagus, akan tapi dasar syariat Islamnya yang mendasari perbuatan seseorang untuk menjadi baik karena lillahi ta'ala. Nah, korelasinya antara perintah Allah dengan bertarbiyah, berpuasa untuk mencapai derajat ketakwaan, itu dapat dikatakan sebagai barometer aplikasi terhadap kehidupan adalah sikap tingkah laku perbuatan dari gerak tubuh kita dengan hati kita menyatu sebuah kebaikan. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia.
Sehingga kalau kita melihat keadaan yang tidak baik, maka kita tidak akan mendukung, justru akan memperbaiki keadaan tersebut. Perilaku-perilaku kebudayaan yang sifatnya buruk seperti korupsi yang biasa dilakukan oleh para penguasa, sifat kemalasan yang biasa terjadi pada generasi muda, ataupun sikap semena-mena yang merasa dirinya kuat, berkuasa, premanisme dan sebagainya. Kita sebagai orang muslim harus bisa memperbaiki keadaan seperti itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuluqil azim, sebagaimana Rasulullah dikatakan sebagai makhluk yang akhlaknya sangat mulia, sangat agung, yang terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagaimana kita berakhlak yang baik, tirulah Rasulullah. Bagaimana sikap kita terhadap penguasa, bagaimana akhlak kita terhadap sesama, bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan. Itu yang harus kita realisasikan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dilihat pencapaian ketakwaan seseorang apabila dia bisa bersikap mulia terhadap apa yang ada di depannya. Sekarang banyak generasi muda sekarang kurang tata kramane. Cara bahasa Jawane kurang tata kramane. Kebudayaan yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa. Sopan santun, tata krama yang telah diajarkan oleh orang tua kita, walaupun dulu belum mengenal agama Islam, tapi sudah membudaya di bangsa kita ini. Sehingga ketika datang ajaran Islam, tidak ada benturan di situ, karena mempunyai misi yang sama, yaitu memperbaiki akhlak. Yang dulu budaya senang berjudi oleh Islam dan tatanan moral yang ada di Indonesia juga mesti menolak kebudayaan yang buruk seperti itu. Maka akan sinkron antara syariat Islam dengan budaya asli bangsa Indonesia ini. Sehingga tidak perlu ada kekerasan. Penyebaran Islam masuk ke Indonesia itu tidak perlu dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang mulia. Berkembangnya Islam di Indonesia karena akhlak yang mulia yang dibawa oleh para pendakwah yang ada di Indonesia. Untuk itu saat sekarang ini, di mana masa pergeseran moral yang terjadi di antara generasi muda yang dipicu oleh berbagai macam kepentingan, harus kita sadari. Kita kembali lagi kepada ajaran Rasulullah SAW, kembali pada kebudayaan adat istiadat kita yang penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan, akhlak yang mulia. Bentuk dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Sehingga kebiasaan adat yang jelek bisa kita tinggalkan. Karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa BLC yang berbahagia, mari kita bersama-sama bangun bangsa ini dengan akhlak yang mulia. Sebagai seorang pejabat, berakhlaklah yang mulia. Amanah yang dia pegang, amanah yang diamanahkan, laksanakan sebaik-baiknya. Lindungi rakyatnya. Bagi rakyat juga harus berakhlak yang mulia terhadap penguasanya. Jangan mencaci maki kesalahan yang dilakukan penguasa. Berilah nasihat yang baik dan bijaksana, bukan dengan memboikot, apalagi sampai memberontak. Itu bukan akhlak seorang muslim. Karena Islam tidak pernah mengajarkan pemberontakan atau bohot.
terhadap penguasa yang dolim sekalipun, nasihati dengan bijaksana, itu justru akan membawa kebaikan bagi kita semua. Apalagi di negara Indonesia ini, walaupun tidak mengatasnamakan negara Islam, tapi ajaran yang disebarkan, dasar negara yang ada di Indonesia semua ngambil dari intisari ajaran Islam. Sehingga perlu bagi kita warga Indonesia yang cinta negara-negara ini, mari bangun bangsa Indonesia dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana program pemerintah dengan revolusi mental, mari bersama-sama kita revolusi mental. Akhlak yang jelek kita tinggalkan, tingkatkan dengan akhlak yang mulia. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung program Colorful of Ramadan di BLC Creative Channel dengan like, subscribe, and share. Semoga program ini bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.